Kemarin kita sudah melakukan pembongkaran TW Kodok ini. Nah, sekarang posisi antara bodi sama sasis sudah terpisah. Kalau kita lihat sasis sekarang, yuk kita lihat sini ya. Sasis ini nanti akan saya ganti untuk lantainya full baru dengan ketebalan 1,2 mm. Tekstur kita bikin originalnya 1303. Kalau kita lihat juga di depan suspension, kita lihat di sini ada beberapa panel yang udah keropos banget. Ini di sini 1, kemudian 2, kemudian 3. Di depan juga ini bentuknya bagian depan sisi kanan dan kiri sedikit berbeda. Nanti kita ukur pakai waterpass sehingga posisinya akan sama antara bagian sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelum kita melakukan pengelasan ataupun pembuatan untuk panel lantai. Jadi lantai ini harus betul-betul center posisinya. Jangan sampai miring sebelah. Karena kalau udah miring sebelah nanti mobil larinya akan dari belakang itu akan seperti ini. Kalau sasisnya miring. Ini yang harus betul-betul diperhatikan ketika kita mau merestorasi TW Kodok yang dengan sistem angkat bodi seperti ini. Kemudian nanti lanjut setelah sasis kita benahi, kita ganti semua, lanjut ke bodi. Untuk bodi secara overall memang mobil ini nggak terlalu banyak keropos, ada sebagian spot-spot tertentu yang harus kita las. Kita lihat mungkin di belakang di sini. Ada panel di dekat talang air bagian belakang. Di sini ada beberapa spot yang keropos, nanti akan kita ganti. Dan kalau kita lihat di sini dempulnya terlalu banyak, sehingga dia mudah sekali untuk terkelupas. Nut antara talang air dan bagian bodi ini nggak boleh didempul sebenarnya. Tapi kalau saya lihat ini ada bagian dempul, nanti kita hilangin dempul-dempulnya. Jadi nutnya kita kembalikan ke originalnya. Kemudian untuk fender depan, belakang, kemudian kap, kondisi masih bagus. Saya lihat overall masih bentuknya masih original, cuma nanti ada pembenahan sedikit agar lebih sempurna untuk bodi ini. Nah, ini untuk gearboxnya nanti tetap kita pertahankan originalnya dia. Cuma nanti untuk dinamo starter yang ini, dinamo starter nanti akan saya ganti yang model high torque. Jadi dengan putaran yang lebih kencang, dengan tenaga yang lebih besar, sehingga dia akan lebih memudahkan ketika start di mesin. Kemudian untuk karet-karet semua kita ganti, karet boot semua ini kita ganti semua karena ini modelnya ARS, sehingga di ujung kanan kiri kemudian dekat dengan gearbox ini ada karet dengan karet boot jumlahnya 4. Kemudian untuk gearbox nanti kita overhaul ulang, sehingga nanti untuk oil leak yang ada di gearbox ini akan kita ganti seal-sealnya jika tidak ada kebocoran lagi. Kemudian untuk mesin, nah ini dia mesin bawaannya akan kita ganti dengan mesin baru brand new 1776 cc. Nanti akan saya rubah karburatornya dengan dual karburator di sisi kanan dan di kiri. Kemudian pengapian akan kita ganti dengan model CDI. Kemudian juga nanti untuk knalpot nanti kita tidak menggunakan knalpot originalnya ini, tapi kita menggunakan knalpot aftermarket yang klien minta suaranya lebih besar dibanding dengan originalnya. Kemudian untuk suspensi, ini kita lihat juga suspensi udah kita bongkar semuanya. Suspensi nanti akan saya modif suspensi ini, di mana di depan suspensi ini menggunakan tromol, tetapi nanti saya rubah menggunakan disc brake. Juga belakangnya tadinya tromol, nanti kita modifikasi menggunakan disc brake. Ini untuk memudahkan pengereman, dan secara otomatis kalau kita sudah upgrade mesin harus diimbangi dengan kekuatan di bidang pengereman. Bisa menggunakan booster atau kedua menggunakan disc brake, itu jauh lebih bagus. Di sektor kaki-kaki nanti untuk shock breaker, ball joint, terot, long terot dan lain-lain kita akan ganti baru, semua baru untuk kaki-kaki depan. Kemudian juga untuk steering box, di sini saya lihat banyak sekali oli yang keluar dari steering box. Di sini akan kita
rekondisi sehingga bisa berfungsi dengan baik. Permasalahan di mobil-mobil tua ataupun mobil klasik adalah adanya gap ataupun spalling, sehingga kita bikin nanti untuk steering box ini sempurna, tidak ada spalling, sehingga pada waktu mengemudikan akan terasa nyaman sekali. Kemudian untuk interior, nanti akan kita retrim ulang dari plafon, door trim, jok, semua kita ganti baru. Tetapi nanti saya akan modif untuk jok bagian depan menggunakan jok-jok aftermarket yang bisa di-adjust antara punggung, kemudian tempat duduk di bawah, di samping, itu bisa di-adjust. Sehingga di sisi lain bisa memudahkan akses penumpang ketika masuk ke bagian belakang. Untuk velg yang tadinya menggunakan MP8 spoke, bisa kita lihat ini MP8 spoke ring 15. Nanti akan saya modif menggunakan velg aftermarket merek Porsche Fuchs ring 17. Ban dengan ukuran 215/45/17. Depan belakang sama, ukurannya sama. Oke teman-teman, jadi untuk proses pembongkaran sampai dengan pelepasan mesin dan lainnya sudah selesai pada episode kali ini. So, nantikan terus progres daripada restorasi mobil kodok 1303 ini. Pantau terus channel Yumos Garage. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan konten ini.